Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran IPA bersama saya Ayati Sarta Utami. Kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya, materi kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Adapun kompetisi dasar dari materi ini adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Setelah pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian kalor, yang kedua menjelaskan pengaruh kalor terhadap suhu benda, yang ketiga, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Dan yang keempat, menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih kalor itu? Sebelumnya, kita sudah belajar tentang suhu. Masih ingat kan? Kalau suhu itu derajat panas, dan ini sangat erat hubungannya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor dilambangkan dengan Ki. Satuan kalor dalam SI atau sistem internasional adalah Joule. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kalor biasa diukur dalam satuan kalori atau kilokalori. 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Dan 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu suatu zat atau benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Besarnya kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda dipengaruhi oleh yang pertama, massa benda, yang kedua, jenis zat atau kalor jenisnya, dan yang ketiga, perubahan suhunya. Jika dituliskan dalam sebuah persamaan matematika, maka Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah besarnya kalor yang diserap atau dilepas dengan satuan Joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule per kilogram Kelvin, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius atau Kelvin. Perubahan suhu juga merupakan hasil dari suhu akhir dikurangi suhu awal. C atau kalor jenis tadi merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Atau bisa dinyatakan dengan C sama dengan Q per M delta T. Setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda, sehingga kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya juga berbeda. Contohnya, berdasarkan tabel kalor jenis ini, untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 kg air, kalor yang dibutuhkan adalah 4.200 Joule. Sedangkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 kg perak, kalor yang dibutuhkan adalah 235 Joule. Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dengan massa yang sama lebih besar dibandingkan dengan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu perak. Selain kalor jenis, juga terdapat ukuran kapasitas kalor yang dilambangkan dengan C besar, di mana kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda setiap 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Satuannya Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Atau dapat dinyatakan dengan rumus
kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Karena banyaknya kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, maka banyaknya kalor sama dengan kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Selain menyebabkan perubahan suhu, kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Masih ingat wujud zat ada 3? Ya, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun perubahan wujud yang terjadi adalah 1. Mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair, di mana saat mencair, zat menerima atau menyerap kalor. Yang kedua, membeku, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat, di mana saat membeku, zat melepaskan kalor atau didinginkan. Yang ketiga, menguap, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas, di mana saat menguap, zat menerima kalor atau menyerap kalor. Dan yang keempat atau kebalikan dari menguap itu adalah mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair, di mana saat mengembun, zat melepaskan kalor atau didinginkan. Yang kelima, menyublim, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas, di mana saat menyublim, zat menerima atau menyerap kalor. Dan yang keenam, atau kebalikan dari menyublim itu adalah mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat, di mana saat mengkristal, zat melepaskan kalor atau didinginkan dengan cepat. Saat terjadi perubahan wujud zat, suhu zat tersebut tidak berubah. Jadi, selama zat itu melebur atau membeku, suhu zat tersebut tetap. Suhu ketika zat melebur itu disebut dengan titik lebur. Dan suhu ketika zat tersebut membeku itu disebut dengan titik beku. Ya, titik beku pada dasarnya sama dengan titik lebur. Secara matematis, kalor yang diserap pada saat melebur dan kalor yang dilepas pada saat membeku dapat ditulis dengan Q sama dengan M kali L, yaitu Q sama dengan kalor, M adalah massa zat, dan L adalah kalor latin atau kalor lebur. Begitu juga saat zat menguap atau mengembun, selama perubahan wujud tersebut, suhu tidak berubah, sehingga suhu ketika mendidih disebut dengan titik didih dan ketika mengembun disebut dengan titik embun. Banyaknya kalor yang diperlukan selama mendidih bergantung pada massa zat dan kalor uap. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diserap oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Kalor uap sama juga dengan kalor embun, yaitu U. Secara matematis, kalor yang diperlukan pada saat mendidih dan dilepaskan pada saat mengembun dapat ditulis dengan Q sama dengan M kali U, di mana Q adalah banyaknya kalor, M adalah massa zat, dan U adalah kalor uap atau kalor embun. Seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwa kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor tersebut dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu pertama, konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perpindahan ini dapat terjadi pada zat padat. Dan yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Perpindahan cara ini biasa terjadi pada zat cair dan gas. Kemudian yang ketiga itu adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor
tanpa melalui zat perantara. Untuk contoh perpindahan kalor dan contoh soal tentang kalor, insya Allah akan saya jelaskan pada video berikutnya. Ditunggu ya. Sekian video dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.